What's up guys? Balik lagi di channel aku atau singkatan dari anak kuliah. Dan sekarang gua akan jalan ke NTU, Nanyang Technological University jam 11 malam ini guys. Gua akan berangkat ke NTU demi menjelaskan kepada kalian gimana caranya masuk NTU dan gua akan syuting juga untuk keliling NTU juga. So see you guys. Hello, Uncle. Hello. Oops, sorry. Thank you for waiting. NTU Hall Residence 11, right? Have you waited long? Stop here. Alright, thank you. I'm paying with card, right? Yeah. Okay. Thank you. Guys, gue udah nyampe guys. Jadi ini tempat temen gue itu di Hall 11, Hall of Residence 11 dari Nanyang Technological University. Nanti gue akan coba keliling tour di sekitar sini. Tapi ntar gue mau ngunjungin temen gue dulu. Dia udah pada malam, udah mati semua. Nah ini dia guys. Kalau gue bentar gue putar kameranya. Ya, jadi ini hall 11 guys. Hall 11 itu kayak gini. Jadi sebenarnya gue hari ini datang tanpa gue bilang kalau gue mau datang ke tempat dia guys, tempat temen gue. Nggak tahu temen gue ada nggak di kamarnya. Biasanya dia bakal tidur sih kalau. Gue akan coba kamar dia sampai dia bangun. Oh ya, ini dia. Surya. Nah lo, jangan nggak di kamar lagi dia. Mati. Surya. Sepatunya ada sih. Sepatunya, aduh, sepatunya ada, cuma Surya. Surya. Gua mungkin akan telepon dia dulu guys. Gua akan matiin videonya. A few moments later. Halo Mike. Kenalin guys, ini teman gua Michael. Dia dari teman SMA. Sekarang dia di NTU SPMS. Kaget tuh sih. Gue udah lama gak ketemu lu ya Mike. Hah? Iya. Nah, guys, gue mau bilang SMS-in Surya dulu. Kev, dia lagi asik sendiri. Dia lagi nonton apa tuh guys? Anyway, halo Mike. Gimana kabar lu Mike? Baik. Baik-baik saja.
exam. Belum exam. Wah. A few moments later. Gue balik guys. Gue sudah belajar. Thank you. Kevin sudah membolehkan gue belajar. Thank you gue. Cari ketinggalan. Udah lo cari lagunya dulu. Ketinggalan di. Dadah. Baik ya. Hey guys, sekarang gue akan ke kamar teman gue. Yang satu lagi. Ya, udah jam 1.24. Ya kan? Iya. What's up bro? Surya. Hai. Gimana kabarnya? Gimana? Baik. Baik. Hey, thank you. Gue ditawarin biskuit guys. Ini gue lagi nge-vlog. Hai Sur. Jadi ini teman gue guys. Namanya Surya. Hai. Temen SMA. Gimana Sur rasanya? Bukannya apa? Jadi sipil. Sipil gua gak di sipil. Si. Iya, tapi gua gak di sipil. Ayo di mana? Lu ini environmental Pak? Ya iya, tapi gak di sipil. Oke. Ini di NTU lu week 13 kan? 13 ya. Week 13 kan? Lu nggak belajar? Hah? Belajar lah. Murid yang baik. Nggak kayak gue ya. Jalan-jalan makanya belajar. Ngapain? Gue hari ini mau wawancara Jakon kok, tapi Jakonnya mana ya? Tuh gue sambil tanya-tanya lu juga boleh. Boleh. Ini gue nggak bilang dia guys. Gue datang literally tiba-tiba gue bilang, Sur gue udah di NTU gue. Terus kayak udah jam 1 malam, gue nggak bilang kalau gue mau ngobrol atau mau wawancara. Ya soalnya ngomong aja. Langsung nongol aja. Oke guys, gue bakal siapin dulu. Ini gua jam 9.30. What's up guys? Ya, Gua nggak- sekarang gue udah bareng sama ini dia Einstein. Besok ujian jam 8 pagi. Wah, jurus di sensor ya. Siapa Kak Einstein sebenarnya? Iya. Iya, besok jam 8 pagi lu gak belajar, Man? Tadi udah. Namanya Jakwan. Oh, lu udah belajar? Udah, tapi mesti review lagi pagi. Oh, ntar pagi. Ntar ini udah. Udah kayak orang itu anjir, bekas diperkosa mukanya di itu di apa di imitasinya. Ini bekas ini tawanan. Benar ya. Lu tau gak sih kalau di video apa di berita kan ada yang di wawancara dia mukanya ditutup itu. Terus suaranya dirubah kayak masih bermain. kenapa nggak sensor aja mukanya si Jakwan? Saya namanya Nah, jadi gimana Wan? Lu mau tidur jam berapa? Tak lagi nih kayaknya Pak. Jam berapa nih? Sekarang udah jam. Kenapa nggak besoknya aja? Ini udah jam 4.41. Hah? Jam buat tidur. Wan, lu berarti selesai ujian jam berapa? Ujian. Jam 10 ya? Oh, aku ngejar buat slide gua. Iya, makanya kata. Berarti lu besok gak bisa kan? Gak bisa kayaknya. Oke. Paling nggak besok gue jalan-jalan keliling NTU paling. Boleh ntar gua bawa lu muter-muter. Iya. Bareng Surya. Ntar lah, Wan, kalau lu lagi udah bisa. Ntar siap. Kenapa gak mau NTU tour aja? NTU tour aja. Iya. Jadi gua marah sama Dimas tapi Guys, NTU tour. Jadi ya, gue hari ini karena udah malam, gue akan tour bareng temen gue besok jam berapa Sur? ya selesainya. Udah selesai. Oke. So, gue akan skip guys. See you guys. Bye bye. Enggak. Gue lu belum tidur kan Sur? Hah? Tuh. Lu mau nanya apa? Gue mau nanya tentang tuh. Kalau gue nanya lu sekarang, boleh? Boleh. Kenapa? Oke. Oke, kita bisa mulai interview NTU.
Oke. Gua tidur dulu deh. Bye bye. Mukanya kelihatan. So ya guys, nah, kita wawancaranya gini aja kali ya Son. Boleh. Yoi. Ini wawancara paling nggak paling males sedunia. So, ya welcome back guys. Ya setelah gue jalan ke NTU, Jalan. nggak naik Grab. Ada Michael Go. Judulnya Girl I Need. Tadi kita main judul tebak lagu judul guys, terus dia kayak nggak bisa tebak. Sampai gue udah kesini, dia kesini lagi buat ngasih tau doang judulnya. So anyway, ya. Oops. Oke, gue akan nanya pertanyaan seputar tentang gimana cara masuk kuliahnya di NTU, gimana apa yang perlu dipersiapin, biaya sekolahnya itu berapa kira-kira, beasiswanya. Ayo tanya satu-satu, katanya banyak. Banyak buset. Aduh. Satu kenapa? Gue dimarahin guys. So oke, jadi masuk pertanyaan pertama Sur. Lu udah siap Sur? Ya, satu-satu. Oke. So, pertanyaan pertama, apa yang lu persiapin untuk waktu lu masuk NTU? Apa yang gue persiapin? Jadi basically waktu itu gue les lah sebelum datang ke sini. Jadi Les. apa yang gue les tuh semuanya tentang materi A-level. Aha. Jadi kalau masuk ke NTU tuh pasti ambil ujiannya, jadi ada 3 lah. Jadi SMAT, Inggris, Fisika atau Kimia. Aha. Kalau course-nya kayak chemical atau biological biasanya ambil kimia juga. Jadi tergantung course-nya apa, jadi ambil ujiannya apa. Jadi kalau kayak misalnya bisnis, mereka cuma perlu ambil mat sama Inggris doang. Cuma habis itu ada wawancara. Jadi kayak buat setiap course tesnya tuh beda-beda. Tapi tergantung course-nya apa, tesnya apa. Tapi overall pasti tes mat sama Inggris. Terus buat orang Indo kebanyakan kan di sini ambilnya teknik kan. Jadi mereka kebanyakan belajar ambil fisika juga. Tuh, jadi lu jurusannya sipil ya? Enggak, gua lingkungan. Sorry. Buset. Environmental engineering. Tapi lu civil and environmental engineering. Iya, itu fakultas gua sama kayak di Indo ITB sipil dan lingkungan gitu. Oke. So, jadi untuk lu masuk ke situ, ke environmental itu lu mesti tes tentang matematika kan? Mat, Inggris. Terus kan itu karena itu teknik, jadi gua ambil fisika juga. Gua waktu itu tes fisika juga. Tes fisika juga? Iya. Tes fisika. Jadi mat, Inggris, fisika. Iya. 3 ini doang kan ya? 3 ini doang. Ini yang lu persiapin buat University Entrance Exam. Iya. Setelah lu udah kirim rapot, kirim IELTS kan ya? Tes IELTS tuh gak perlu. Gak perlu. Tapi kalau Lu ngasih punya- IELTS terus kalau nilainya memenuhi syarat, gak usah ambil kelas Inggris lagi. Oh di sini. iya benar. Which is ya kalau lu bisa lah IELTS di atas 7,5 ya? 7 udah cukup. 7 udah cukup. 7 udah cukup. Tergantung tiap tahun beda soalnya. Oke. Tapi overall menurut gue sih ya, kayak kelas Inggris di NUS itu membantu untuk kita bisa ngerti cara bikin report lah, lab report, terus citation lah, terus kayak pokoknya cara bikin esai yang benar, yang bagus itu gimana. Kayak gue belajar banyak sih di NUS dari modul bahasa Inggris ya. Jadi gue bilang kayak kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, kayak kebetulan IELTS-nya di atas 7 gitu. Cuma kalau lu udah bisa kenapa tidak gitu. Iya. Daripada ambil kelas, soalnya seminggu kan minimal mesti datang kayak Betul. ya 2 sampai 3 jam lah, dan ada assignment juga. Jadi kayak kalau bisa ya clear. Tapi sebenarnya kalau menurut lu bisa tapi lu gak mau ambil IELTS juga gak apa-apa. Mereka Bisa. habis masuk mereka ada yang namanya QET qualifier, qualifier English test. Jadi itu pokoknya disuruh buat esai. Terus kalau esainya cukup bagus, bisa exempted dari kelas Inggris tersebut lah. Iya. Jadi di QET kalau kita itu semua wajib kan ya? QET itu untuk QET itu buat orang yang nggak ambil IELTS. Iya. Yang nggak lolos 7 itu kan? Enggak. Kan IELTS itu nggak wajib diambil. Jadi sebenarnya nggak perlu IELTS buat masuk ke NTU. Oke. Jadi tapi kalau kasih IELTS, Oh, tapi untuk langsung otomatis ke exempted buat kelas Inggris.
Aha. buat anak-anak internasional. Oke. Terus kalau nggak ambil IELTS, mereka akan adain namanya QET Qualifier English Test buat memastikan anak-anak ini mereka buat tes lah Inggrisnya tuh gimana levelnya. Terus kalau tidak memenuhi syarat, mereka akan adain kelas Inggris buat lu. Sip. Tapi untuk University Entrance Exam lu harus belajar Inggris juga lah kan untuk tes UE-nya kan. Iya. Karena tadi kan lu bilang ada mat, fisika, Inggris. Cuma menurut gua sendiri mereka lebih utamain math sama Fisika. fisikanya. Tapi Inggrisnya juga penting lah, jangan sampai parah-parah banget lah Inggrisnya. Iya. Cuma usahain kayak buat ujian mathnya atau fisikanya minimal mathnya harus bisa semua lah. Waktu tes ujiannya Yes. harus bisa semua. Tapi Harus buat bisa. fisikanya biasanya relatif lebih susah. Tapi ya tetap belajar seadanya, dan beberapa materi tuh dia kalau di Indo kan UN, mereka gak belajar beberapa materi kayak mekanika kuantum. Mereka tuh Hah? iya. Lu belajar mekanika kuantum sebelum masuk NTU? Pokoknya ada salah satu materi tentang kayak kuantum dasar gitu. Lu belajar quantum mechanics? Ya dasarnya doang. Bukan yang kayak lu tau yang delta apalah pokoknya delta H terus per delta T. Maksudnya kayak ini Entropy. anak SPMS depan gue nih pasti lebih ngerti. SPMS kan? Iya dia SPMS physics dia. Dia trigger itu. Ya Einstein. Oh, iya. So ya anyway, jadi yang tadi lu bilang itu ada pelajaran yang di Indonesia nggak dipelajarin, cuma ditesin lah ya kan? Tapi apalagi buat mathnya itu menurut gua sendiri tuh relatif beda lah sama math yang ada di Indo lah. Ya. Kayak kalau di Indo kita belajar matrix dan lain-lain, oke lah kita tetap ada kalkulus atau apa. Cuma mereka ada kayak Maclaurin series, Newton-Raphson gini-gini yang kita nggak pernah nggak belajar di SMA. SMA, tapi kita waktu di tes Di level tuh ada. Karena kurikulum kita juga beda kan? Iya. Jadi kita belajar Poisson dan sebagainya macam itu nggak ada di kurikulum Indo, cuma untuk penambahan kan? Iya. Cuma kalau mau tahu general kayak pada umumnya materinya apa, ya buka E-level aja. Karena ya E-level ya semua materinya ada di E-level semua. Iya. Jadi pada dasarnya kita ikutin E-level aja. Cuman kan kalau buat gua sendiri kan gua satu sekolah sama si Dimas kan. Jadi Iya. kita dari Smuki, terus Sama satu penabur. ya kita dari Semak 1 Penabur Jakarta, terus kita belajarnya materi nasional. Iya. Kita gak belajar materi-materi E-level. Jadi buat orang-orang yang dari nasional terus mereka mau masuk ke NTU kan mereka mesti ngerti materi-materi E-level. Ada beberapa materi yang baru yang kita gak belajar lah, jadi harus belajar sendiri lagi. Yep. Dan kalau mau masuk lebih bagus persiapin dari awal, jadi dari SMA 2. Ya, Iya. kelas 2 kan? Iya kelas Lu 2. kelas 2 ya? Mulai siapin. Enggak kan? Lu kelas 3 kan? Iya, cuman menurut Kita gua berdua kelas 3 kalau nggak salah. cuman agak Susah sih. agak mepet. Itu gila sih kalau kita pelajarin dari kelas 3. Jadi kalau ya gak mau mepet-mepet ya belajar dari SMA 2 juga. Ya, jadi kayak intinya persiapin ya kalau bisa bahkan dari SMA kelas 1 lah. Kalau kalian emang paling niat banget ya kalau niat ya kelas 2. Paling niat. Cuma kelas buat 1. gua menurut gua sih SMA 1 ya, Ya, nikmati hidup dulu. Karena nikmati SMA dulu. kalian nanti akan kuliah pasti kebayang teman-teman SMA. Cari teman SMA guys, kayak gini nih, teman baik nih. Atau gua SMA nih, teman satu kos dan gua gak pernah datang kos. Anyway, so tadi kan kita udah bicarain. Oh, untuk masuk itu kan kita baru bicarain UII kan ini kan. Ya, UI. Tapi untuk bisa masuk, untuk bisa keterima UII, lu harus diterima dulu raportnya. Jadi kayak lu harus kirim raport IELTS tadi. IELTS itu opsional. Cuma lebih bagus kalau ada sertifikat apa disubmit Kasih aja, aja. dikasih aja gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Terus raport kelas 1 2 kan? Kelas 1 2 ya. Terus IELTS sudah ngomong tadi. Terus kalau ada sertifikat kayak misalnya prestasi apa, kayak taruh aja gitu. Kayak misalnya sertifikat lomba atau sertifikat ambil tes apa gitu, misalnya ambil SAT gitu, yang taruh aja gak ada ruginya. Sertifikat kalau kalian pernah OSIS tuh. OSIS boleh juga. OSIS juga boleh. Kalau lu dulu apa ya, jadi panitia lomba kan ya? Iya. Panitia lomba di sekolah. Pokoknya sertifikat guys. Karena apa ya, kalau di luar negeri, gua nggak tahu sih kalau dalam negeri ya.
Cuma kalau di luar negeri kayak Singapura, mereka tuh kayak pengen lihat kamu tuh aktif gak sih di sekolah? Ya, Apa jadi cuma belajar yang doang? nilai itu penting. Singapura tuh dia tuh meritocracy society. Jadi sebuah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi akan nilai. Tapi selain dari itu mereka juga lihat lu bisa berkomunikasi gak sama orang lain, bisa kerja gak, bisa. Karena pada dasarnya waktu kita di dunia kerja mungkin paling banyak kalau kita gak riset ya, mungkin cuma 30% atau 40% dari ilmu yang kita pelajari yang akan dipakai waktu kerja. Dan yang penting tuh apa? Yang penting tuh teamwork sama orang lain. Betul, setuju banget. Dan mereka itu intinya gini guys, mereka tuh nggak mau nerima robot lah intinya, yang cuma bisa belajar doang. Mereka pengen yang ya masih ada manusianya gitu. Kayak lebih, mereka pengen seseorang yang akademisnya oke juga, cuma kalian bisa bergaul, yang kayak tadi kata Surya, bisa punya aktivitas, punya kehidupan di luar sekolah lah kalau bisa. Di luar di luar belajar di sekolah. Ya kan, Sur? Ya, jadi intinya sertifikat tadi juga penting, rapotnya juga ya. Yang penting kalau nggak salah, kalian bisa cari di internet mungkin NUS student profile. Ini gue juga baru tahu, Sur. Kayak ternyata kita bisa tahu kayak nilai rata-rata berapa sih yang dicari sama NUS gitu. Kayak setiap sekolah punya ternyata. Nah, terus kayak mungkin kalian paling tidak harus average-nya di atas itu. IELTS tadi opsional, rapot, terus apa lagi